persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita bersyukur kita mendapat kesempatan berkumpul seperti ini, bahkan menjadi suatu kerutinan yang sangat baik. Sebab dengan kita berkumpul, dan apalagi kita berkumpul dengan motivasi untuk mendengarkan sabda, untuk berdoa, untuk mengungkapkan syukur kita, dan untuk menjalin relasi persahabatan kita satu dengan yang lain, sungguh memberikan kesuburan dalam hidup kita. Dan terlebih gereja menyediakan satu masa khusus, yaitu masa Prapaskah atau Lent, sebagai masa untuk kita introspeksi diri, sebagai masa kita membaharui segala sesuatu yang penting dalam hidup ini. Relasi kita satu dengan yang lain, tapi terlebih relasi kita dengan Tuhan. Bersyukur bersama Sylvester Bonner yang hari ini mensyukuri anugerah hidup yang ke-50 berapa? 57. Rahasia. Saya selalu bilang kita harus bangga kalau bisa bertambah umur, tidak usah malu. Siapa yang malu? Hari ini juga kita bersyukur bersama Yohanes Sebastian, saudara kita, Amin. yang juga merayakan anugerah hidup. Berapa? 70? Berapa? 75. 61. 57. Puji Tuhan, puji Tuhan. Umur panjang. Tuh udah setengah abad masih kuat. Kehidupan itu luar biasa. Sebenarnya kita ini orang-orang yang berbahagia sekali, karena bayangkan hidup itu sendiri suatu struggle. Seorang bayi yang tidak tahu apa-apa pun ketika lahir dia mulai struggle. Tidak seorang pun kebal terhadap penyakit, hanya soal kesempatan dan waktu. Kita ingat Christine Pirasto yang baru dioperasi, dan ada kabar gembira bahwa pemeriksaan lab mengatakan pemeriksaan dari kelenjar getah benihnya bersih. Itu merupakan kabar yang baik sekali. Dan kita juga ingat mama dari Henny Agus yang kena stroke berat rupanya di Jakarta. Sementara mempersiapkan diri untuk pulang. Kita berdoa bagi orang sakit ini dan juga untuk perjalanan Henny ke tanah air. Saya juga bersyukur bahwa perjalanan saya kembali dengan selamat, pergi dan balik selamat. Perjalanan hanya seminggu, tapi luar biasa. Dan itu terjadi hanya karena pertolongan Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyelaraskan hati kita dengan rahmat Tuhan yang tercurah saat ini. Menyadari kehadiran Dia yang penuh kasih dan belas kasihan. Levi pemungut cukai mengikut Yesus. Ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dan Levi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"
Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan kehidupan kita terasa subur dan menyegarkan, yaitu hadirnya sesama kita yang mau menjadi sahabat kita. Kalau kita renungkan titik-titik kebahagiaan dan kegembiraan di dalam sejarah hidup kita, maka kita akan mengakui bahwa ada peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang sangat berkesan justru karena hadirnya orang yang mencintai kita, orang yang kita cintai, orang yang sungguh menjadi sahabat bagi kita. Ada seorang penulis menulis sebuah artikel tentang persahabatan. Dia memberikan tips ya, atau kiat-kiat bagaimana menjadi seorang sahabat. Dan dia menyebutkan sebagai berikut. Kalau engkau ingin menikmati persahabatan, pertama-tama perlakukanlah sahabat-sahabatmu seperti engkau ingin diperlakukan oleh orang lain. Yang kedua, kalau ada seorang sahabat yang menceritakan rahasia kepadamu, simpan rahasia itu dengan setia. Kalau sahabatmu itu berbicara kepadamu, dengarkan dengan penuh perhatian. Dan kalau engkau berjanji kepada sahabatmu, usahakan pegang janji itu. Maka Anda akan dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik. Selain itu juga, jadilah orang yang suka berbagi. Kalau Anda buat sesuatu, bagi kepada teman-teman. Dengan begitu Anda menyuburkan kehidupan Anda dan membuat hidup orang itu juga terasa subur. Tetapi katakanlah dengan jujur kepada temanmu itu hal-hal yang benar, jangan yang tidak benar. Kalau dia berbuat baik kepadamu, balas dengan cari giliran untuk juga berbuat baik. Saya baru pulang menghadiri dan merayakan perkawinan dari kakak saya satu-satunya, kakak laki-laki. Dia sudah menduda 3-4 tahun, 3,5 tahun. Tapi yang saya surprise di pesta perkawinan itu ada kurang lebih 5 meja di mana tamu-tamu itu berjilbab. Saya tanya siapa itu? Kelihatannya mereka bukan rekan bisnis dari kakak saya. Ternyata mereka itu adalah tetangga-tetangga muka belakang dari rumah kami. Dan mereka ini diundang tentu atas persetujuan kakak saya. Tapi yang bergerak itu adalah kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya yang tertua ini, dia seorang yang aktif di gereja. Dan dia yang menjalin relasi dengan orang-orang ini. Tetangga kami, di rumah mereka sering jadi tempat pengajian radikal, kelompok radikal muslim. Malam-malam datang pembawa acara berjubah putih dengan jenggot panjang, Arab, dan sangat dihormati, dan dia berbicara dengan penerjemah. Dan banyak orang berkumpul dengan jenggot-jenggot. Jadi sangat menakutkan. Cenderung kita takut dan menjaga jarak. Tapi kakak perempuan saya ini, dia menjalankan kiat ini. Kalau dia bikin jalan kote, dia bikin lumpia, dia suka antar ke tetangga. Walaupun hanya 2-3 rumah, dia bikin lumpia,
tentu lumpia halal, diantar ke rumah tetangga itu. Mereka terperangah, dibilang ini saya lagi bikin. Dan itu pesan, ya, pesan kabar gembira itu masuk. Mereka langsung bercerita dengan baik dan sangat surprise bagi mereka. Pada waktu perkawinan kakak, mereka juga diantarin undangan. Dibawain undangan, dikasih, dan mereka semua yang diundang itu datang. Ada yang tidak sempat ikut pesta, datang membawa ampau. Orang sederhana, hanya datang untuk memasukkan ampau dan tulis nama, kemudian salaman dan pamit karena ada acara lain. Dan mereka menikmati pesta bersama. Saya berpikir bahwa begitulah sebenarnya buah ketika kita rela berbagi. Karena manusia itu mempunyai hati dan perasaan. Dan hati dan perasaan itu tidak bisa didustai dan tidak bisa mendusta. Apabila itu disentuh, maka dia menjadi manusiawi. Di dalam Injil hari ini, dengan rahmat dan belas kasihan Yesus, Yesus memilih salah seorang dari pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Kebanyakan dari murid Yesus adalah apa? Nelayan. Tapi tidak semua. Ya. Misalnya dia memanggil juga Lukas, seorang dokter, menjadi muridnya. Dan ini Lewi yang kemudian berganti nama menjadi Matius, menjadi muridnya, menjadi rasulnya. Sangat memberi inspirasi pada kita ketika kita mengetahui dengan Yesus memilih orang-orang yang dari kalangan sangat sederhana. Kaum nelayan itu kalangan yang paling tidak terpandang, menjadi murid dan rasulnya. Tetapi lebih mengagumkan lagi ketika Yesus memilih seorang pemungut cukai, seorang dari kalangan reputasi yang paling tidak terhormat, kalangan pendosa, menjadi muridnya dan menjadi rasul. Dengan sikap ini, Yesus merendahkan dirinya. Dia menunjukkan dirinya, dia merendahkan diri. Bukan hanya merendahkan diri begitu saja, tapi punya misi. Seperti kakak saya. Dengan dia inisiatif kunjungan pertama, dia merendahkan diri. Dia mengambil risiko kalau ditolak. Demikian Yesus melakukan hal itu. Dia menunjukkan kita ini sama. Sama dengan kakak perempuan saya. Dengan dia datang ke rumah itu, dia mengatakan, kita ini sama-sama. Dan hal itu menyentuh hati seorang manusia. Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang sahabat. Dan bukan hanya nama sahabat, tetapi dia menunjukkan dirinya apa sesungguhnya dan bagaimana sesungguhnya seorang sahabat. Apa itu seorang sahabat? Seorang sahabat dikatakan di sini adalah orang-orang ketika kita bersama mereka, kita tidak takut menjadi diri kita sendiri. Tapi kalau kita berjalan dengan orang dan kita segan, kita takut, kita tidak bisa menghayati persahabatan. Tapi ketika kita berjalan dengan seorang, kita merasa enak, kita bisa merasa aman pakai celana pendek, kita tidak sisiran, misalnya tidak make up, kita merasa aman, itulah sahabat. Ya. Kita rela untuk membuka diri, menceritakan pengalaman-pengalaman kita yang memalukan, ya, tanpa merasa takut dan malu. Itulah sahabat. Seorang sahabat tidak akan menuntut engkau harus begini dan begitu, tetapi dia menerima engkau apa adanya. Sahabat tidak menuntut Anda menjadi seorang yang baik atau lebih baik, tapi juga dia tidak rela, tidak menuntut Anda atau menghendaki Anda menjadi orang tidak baik. Ketika kita bersama dengan para sahabat, kita selalu merasa nyaman dan aman, seperti seorang pesakitan
yang dinyatakan tidak bersalah. Kita tidak perlu berjaga-jaga kalau bicara dengan seorang sahabat. Seringkali kita dengar kata nasihat, hati-hati kalau bicara dengan dia. Kenapa? Karena seringkali kata-kata kita bisa dipelintir. Itu bukan sahabat. Tapi seorang sahabat yang baik, kita tidak usah takut ngomong salah. Karena dia tidak akan pelintir. Dia tidak akan pakai kesalahan kita untuk disebarkan di luar. Dia tidak akan pakai omongan kita untuk bicara jelek di luar. Tidak. Tapi kalau yang bukan sahabat, dia akan lakukan hal itu. Sahabat-sahabat mengerti dalam diri kita ada pertentangan dari diri kita. Dia mengerti kalau dalam diri kita ada kebaikan, tapi juga dia mengerti dalam diri kita ada ketidakbaikan. Seorang yang bukan sahabat, ketika kita berbuat baik, dia mengatakan good. Tapi ketika kita berbuat tidak baik, dia bilang, tak kusangka. Kok begitu? Tapi seorang sahabat dia mengerti. Dalam diri kita selalu ada elemen-elemen yang baik, tapi juga ada yang kurang baik. Dan seorang sahabat itu adalah seorang yang ketika tahu kelemahan kita, dia tetap merangkul kita. Menghadapi sahabat yang baik, kita bisa menyalahgunakan mereka. Kita bisa pakai. Kita bisa pakai untuk guide duitnya bisa. Kita bisa cuek. Mungkin kita bisa mencuekin dia. Kita bisa abaikan persahabatan yang dia inginkan dengan kita. Tetapi dia tetap melanjutkan persahabatan itu dengan kita dari pihak dia. Dan dia menghendaki supaya relasi kita dengan dia bertumbuh. Dia selalu siap ketika kita sudah siap untuk membaharui kembali relasi kita dengan dia. Karena itu gereja menyediakan masa prapaskah supaya kita yang sudah ditawarkan persahabatan ini, yang kemudian kita cuek, kita acuh tak acuh, kita lebih memperhatikan hal yang lain daripada dia, kembali dan membaharui relasi kita dengan dia. Dan dia telah siap. Dia selalu siap menanti kapan saatnya kita sungguh-sungguh kita mau memperbaharui dan mau berakrab lagi dengan dia. Karena itu marilah kita bersama-sama dan masing-masing membangun kembali persahabatan kita dengan Yesus di dalam sejarah kehidupan kita masing-masing. Yesus seorang sahabat kita yang terbaik, yang termulia. Kalau kita pernah baca Injil Yohanes 15 ayat 15, dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi apa? Hamba. Ya. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku telah menyebut kamu sahabat. Sebab segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku telah kusampaikan kepadamu. Dalam Injil lain lagi, Yohanes 14, Yesus katakan kepada sahabat-sahabatnya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi dan sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Supaya dimanapun aku berada, kamu pun di sana bersama aku. Tolong renungkan hal ini. Hidup kita, seperti saya katakan dalam pengantar tadi, hidup ini pada dasarnya struggle. Life is struggle. Tidak enak struggle. Bayi yang lahir itu, kenapa dia berteriak nangis? Karena dia mulai struggle dengan perbedaan. Dia suka suhu yang hangat di dalam rahim ibunya, tapi ketika keluar, dia rasa tidak noisy, ya, dia ribut, dingin,
ya, tidak enak dan penuh dengan kuman, ya, dalam rahimnya aman, nyaman, steril. Disitulah dia mulai, ya, dia mulai jatuh sakit, dia harus sembuh dari sakit, dia harus menjadi tumbuh. Setelah tumbuh dia harus belajar bergaul dengan teman-teman bullying dia, ya, kasar mungkin, tapi dia belajar terus bertumbuh dan seterusnya. Dan kita menemukan di tengah-tengah journey itu, apa itu yang disebut persahabatan. Dan Yesus memakai persahabatan ini sebagai jalan penebusan. Dia datang pada kita, menjadi serupa dengan kita. Dia mengatakan pada kita, kita sama-sama. Apa yang kamu rasa, saya rasa. Saya tahu pergumulan kamu, karena saya juga rasa pergumulan itu. Sehingga kita ketika kita mengalami ketakutan, kita mengalami pergumulan apapun, ingat bahwa Yesus sahabat kita mengalami hal itu juga. Dan kalau dia mengatakan, jangan takut. Ya, jangan takut. Kalau kita baca Mazmur 23, ya, Daud mengungkapkan bagaimana persahabatan dia dengan Allah. Dia mengatakan, apa? Ya, dia mengatakan gembala yang baik. Ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membawa aku ke rumput yang hijau. Dia memberikan aku ke air yang tenang. Tuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita ini dituntut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam hidup ini kita kadang-kadang atau mungkin sering harus melewati lembah yang kelam. Hanya lewat, jangan tinggal. Dan ketika itu Tuhan katakan, jangan takut. Seperti Daud ungkapkan, ya, aku tidak takut bahaya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya mengalami saat-saat kegelapan, kita itu tidak sama dengan orang yang dicuekin oleh Tuhan. Tapi kita memang dunia begitu, kita melewati saat-saat yang sulit. Tapi kita ingat, aku tidak takut bahaya. Lagi musim pesawat-pesawat pada jatuh, mau tidak mau ketika saya mau terbang, saya takut juga. Takut juga. Iya, Romo. Kepikir juga kan. Apalagi kan diulas di surat kabar itu bagaimana pesawat itu bisa jatuh. Ya. Dia naik kalau tinggi, tiba-tiba hilang tenaga bisa jatuh. Ke bawah pasti jatuhnya. Tetapi setelah menyadari bahwa sebenarnya kita memang powerless, kita nggak ada kuasa. Maka ketika kita berdoa, kita serahkan diri, kita baca Mazmur 23. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan kita yang mengejar-ngejar kebajikan dan rezeki, tapi rezeki yang akan mengikuti kita. Sahabat-sahabat baik yang akan mengikuti kita. Itu yang Tuhan janjikan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sehingga menjadi manusia yang bahagia adalah manusia yang hidupnya tenang, damai, dan puas dengan hidup. Bukan mereka yang harus kaya raya. Apakah dia bisa menikmati hidupnya, itu poinnya. Dan Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Masalahnya apakah kita percaya? Saya suka sekali mendoakan Mazmur ini. Coba Anda ucapkan itu sebagai doa. Dan doa ini powerful, karena bukan karang-karangan kita, tapi sabda Tuhan sendiri. Dan kalau itu sabda Tuhan, maka itu pasti terjadi. Coba Anda doakan selalu, terutama di hari bulan tahun, ya. Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau kita pikir kita takut, kan? Dia membaringkan aku ke rumput
lagu yang beruntut hijau. Ada lagunya kan pasti. Iya. Tapi dasarnya dari Mazmur 23 kemudian dibuat lagu. Ya. Jadi usahakan kita baca sebagai doa, bukan baca sebagai pengetahuan, tapi sebagai doa. Kalau bisa dinyanyikan, bukan karena lagunya bagus, tapi kita percaya di dalam kata-kata itu ada kuasa yang sungguh terjadi. Saya sangat senang dikatakan ayat 6, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku ya, sepanjang hidupku. Dan akhirnya aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa secara khusus bagi Sylvester dan Yohanes Sebastian yang mensyukuri hari ulang tahunnya. Ya Tuhan, semoga dengan bertambah usia, Engkau berikan pengalaman iman, pengalaman kerohanian yang dari hari ke hari semakin mendalam, sehingga hamba-hambamu ini semakin sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka barang sekejap pun. Dan semoga kami semua semakin rela saling mendukung sebagai sahabat dan saudara satu bagi yang lain. Kami mohon. Kami berdoa bagi Ibu Vera, yaitu ibunda dari Heni Agus yang Ibu Rita yang Agus menderita stroke. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan, tapi terlebih atas segala sesuatu bisa makin dekat dengan Tuhan sendiri. Dan juga bagi Christine Wirasto yang dalam proses recovery, semoga pengalaman derita karena operasi dan sakit ini justru mengalami kedekatan dengan Tuhan sebagai Gembala Agung dan sahabat yang sejati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing dan keluarga kita, kita sampaikan di dalam keheningan hati kita. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu yang khusus atas tempat di mana kami berkumpul ini, atas rumah tangga, atas relasi, persahabatan, suami istri, Sil dan Ferry. Kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga mereka bertumbuh di dalam relasi cinta kasih, persahabatan, suami istri, yang boleh semakin memahami satu bagi yang lain, semakin menghargai satu bagi yang lain, mendukung satu bagi yang lain, agar sungguh mereka menikmati kegembiraan dan kebahagiaan. Penuhi dengan damai tempat ini, berkati pekerjaan, berkati kesehatan mereka yang sungguh mereka butuhkan. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menaungi, menyertai dan tinggal bersama saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.